Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Bu Trisna di sini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Anak-anak, apakah kalian tahu nama makanan berikut ini? Ya, pasti kalian tentu tahu ya. Ini namanya adalah terang bulan. Nah, terang bulan adalah makanan dari adonan tepung yang dipanggang, kemudian di bagian atasnya diberi taburan, seperti gambar yang Ibu tampilkan. Taburan yang utama berupa gula dan kental manis. Adapun taburan lainnya bisa coklat, keju, selai, dan sebagainya. Jenis makanan ini disukai oleh banyak orang dari semua kalangan usia. Rasanya yang manis menjadi minat bagi orang-orang untuk memakannya. Tahukah kalian bahwa bahan taburan gula termasuk zat aditif? Gula dapat memberikan rasa manis pada makanan. Apakah zat aditif hanya digunakan untuk membuat suatu makanan menjadi rasa manis saja? Nah, untuk mengetahuinya, marilah kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang zat aditif. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang zat aditif dan zat adiktif, perlu kalian ketahui untuk tujuan pembelajaran materi zat aditif dan zat aktif yang pertama, yaitu nanti kalian mampu menjelaskan pengertian tentang zat aditif. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan daripada penggunaan zat aditif. Yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam zat aditif. Keempat, memahami berbagai macam zat adiktif dan dampaknya. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu nanti menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menjauhi zat adiktif yang berbahaya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan bahas mulai dari yang pertama yaitu tentang zat adiktif. Nah, pada gambar di sini ada banyak sekali makanan yang mungkin salah satunya adalah makanan kesukaan kalian ya. Di sini ada permen, keripik, cookies, dan juga yang lainnya. Nah, agar kalian tahu apa itu zat aditif, marilah kita belajar lebih dahulu tentang pengertian dari zat aditif. Zat aditif ini merupakan adalah zat-zat atau bahan yang ditambahkan dalam makanan atau minuman untuk tujuan meningkatkan daya tarik makanan atau untuk mengawetkannya. Setelah kalian mengetahui pengertian dari zat aditif, sekarang kita materi berikutnya yaitu tentang fungsi dari zat aditif. Nah, di sini ada pun fungsi dari zat aditif. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas atau gizi makanan. Yang kedua, memperbaiki tampilan makanan. Ketiga, meningkatkan cita rasa makanan. Dan yang terakhir adalah membuat makanan lebih tahan lama. Nah, inilah fungsi dari zat aditif. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan pengelompokan zat aditif. Pengelompokan zat aditif di sini berdasarkan asalnya. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan zat aditif alami, dan yang kedua zat aditif buatan. Nah, zat aditif alami ini dilihat dari kata, di sini ada kata alam. Jadi, zat aditif alami ini yaitu zat aditif yang bersumber dari alam. Nah, yang kedua, di sini ada zat aditif buatan, berarti zat aditif yang bersumber dari bahan kimia. Nah, inilah pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang macam-macam zat aditif. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Di sini adalah contoh dari bumbu dapur. Ya, kalian tentu sudah tahu ya namanya. Ini adalah namanya kunyit. Kunyit ini biasanya digunakan sebagai bumbu dapur. Apakah kalian tahu selain sebagai bumbu dapur, kunyit di sini juga dia termasuk zat pewarna. Berdasarkan asalnya, zat pewarna dibedakan menjadi dua. Yang pertama, zat pewarna alami, dan yang kedua adalah zat pewarna buatan. Apa itu zat pewarna alami? Zat pewarna alami adalah pewarna yang berasal dari tanaman atau buah-buahan. Banyak jenis tumbuhan dan sayuran yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Misalnya kunyit sebagai pewarna kuning.
bayam, daun suji, daun pandan sebagai warna hijau. Buah naga dan tomat sebagai pewarna merah atau oranye. Umumnya, pewarna alami tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh, kecuali orang-orang yang memiliki alergi. Pewarna alami di sini kurang diminati oleh banyak orang karena pewarna alami sering menimbulkan warna yang kurang pekat, menimbulkan aroma yang tidak diinginkan, warnanya mudah rusak, biasanya terbatas, dan lebih mahal. Untuk mendapatkan pewarna yang warnanya lebih pekat, maka dibuatlah pewarna buatan. Apa itu pewarna buatan? Pewarna buatan ini berasal dari zat pewarna yang dibuat melalui reaksi kimia menggunakan bahan-bahan kimia. Pewarna buatan memiliki struktur kimia yang mirip dengan struktur kimia pewarna alami. Misalnya, apokaroten yang memiliki warna oranye mirip dengan warna wortel. Di sini juga ada contohnya, rhodamine B dan metanililo. Bahan pewarna kimia buatan dalam kadar tertentu yang khusus untuk makanan dan minuman. Berikutnya di sini ada gambar gula merah. Ya, tentu kalian tahu, gula merah di sini adalah sebagai pemanis. Pemanis di sini berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis merupakan bahan tambahan yang digunakan pada makanan atau minuman untuk menimbulkan rasa manis. Nah, berdasarkan asalnya, pemanis dibedakan menjadi dua, yakni pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah pemanis yang berasal dari ekstrak tanaman atau buah tanpa ada zat-zat kimia, seperti gula pasir dari tetes tebu dan gula merah dari kelapa. Adapun pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dihasilkan senyawa yang memiliki rasa manis. Pemanis buatan ini digunakan sebagai pengganti pemanis alami. Beberapa contoh dari pemanis buatan antara lain ada sakarin, aspartam, siklamat, kalium asesultam, dan bahan pemanis lainnya. Selanjutnya, di sini ada contoh garam dan cuka. Nah, garam biasanya memberikan rasa asin. Di sini cuka biasanya memberikan rasa asam. Tetapi, apakah kalian tahu fungsi dari garam dan cuka? Fungsinya yaitu sebagai zat pengawet. Nah, di sini contoh dari pengawet ada garam, gula, asam askorbat, dan natrium benzoat. Pengawet digunakan dalam makanan untuk memperpanjang masa simpan dan daya simpannya. Pengawet mampu menghambat kerusakan pada makanan atau minuman. Bahan pengawet mampu mencegah tumbuhnya mikroorganisme yang menyebabkan makanan rusak, basi, atau mudah berjamur. Beberapa cara pengawetan yang dilakukan secara alami antara lain. Yang pertama, mengeringkan makanan. Yang kedua, penambahan garam. Ketiga, pengasapan. Keempat, pembekuan. Dan yang terakhir, membuat manisan. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya macam-macam zat aditif yaitu zat penyedap. Di sini ada beberapa macam merek untuk zat penyedap. Contoh dari penyedap ada bawang putih, ketumbar, MSG, atau monosodium glutamat atau dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan pidsin. Penyedap makanan ditambahkan pada makanan bertujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Umumnya, bahan penyedap berasal dari alam, misalnya berbagai macam bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, merica, lada, sereh, daun salam, dan lain-lain. Kuah kaldu daging sapi atau ayam juga mampu menambah rasa makanan menjadi lebih gurih dan sedap. Penyedap buatan yang umum digunakan saat ini adalah penyedap yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau SMG atau mononatrium glutamat atau MNG. Senyawa tersebut dibuat dari tetes tebu yang difermentasi menggunakan bakteri Micrococcus glutamicus. Namun, mengkonsumsi MSG dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang disebut dengan sindrom restoran Cina dengan gejala pusing, mulut kering, lelah, sesak nafas, dan mual.
Berikutnya ada zat pemberi aroma. Guna meningkatkan aroma makanan atau minuman, maka perlu ditambah zat tertentu yang disebut pemberi aroma. Orang akan lebih tertarik pada makanan atau minuman yang beraroma harum. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar ataupun ekstraknya. Pemberi aroma dari bahan segar, misalnya berbagai macam buah-buahan, minyak atsiri, vanili, dan lain-lain. Pemberi aroma merupakan senyawa sintetis disebut esen, misalnya metil antranilat pemberi aroma buah anggur atau etil butirat pemberi aroma nanas. Kemudian ada juga beda amil kaproat akan memberikan aroma. Kemudian ada contohnya. Berikutnya yaitu ada antioksidan. Antioksidan contohnya yaitu lecitin, vitamin C, THBQ, dan BHT. Masih semangat kan anak-anak? Ayo kita lanjutkan lagi dengan pengemulsi. Pengemulsi merupakan bahan tambahan yang dapat mempertahankan dispersi lemak dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan sabun kemudian diaduk maka keduanya dapat tercampur. Sabun dalam peristiwa tersebut adalah pengemulsi. Nah, contoh pengemulsi pada makanan yaitu ada gelatin, agar-agar, kuning telur. Selanjutnya, ada yang namanya disebut dengan pengembang. Pengembang biasanya digunakan untuk mengembangkan adonan pada kue. Bahan pengembang tersebut mampu memproduksi gas CO2 yang membuat rongga-rongga pada adonan sehingga adonan mengembang. Contoh bahan pengembang yakni ada vermipan dan soda kue. Selanjutnya ada pengental. Pengental di sini contohnya adalah keragenan dan gelatin. Keragenan ini berasal dari ekstrak rumput laut. Dan yang terakhir di sini ada pengatur keasaman. Bahan pengatur keasaman atau disebut dengan asidulan merupakan bahan tambahan untuk menjaga tingkat keasaman atau pemberi rasa asam pada makanan. Kadang bahan pengatur keasaman mempunyai fungsi sekunder, yakni sebagai pengawet, penegas rasa, dan pengemulsi. Beberapa bahan pengatur keasaman antara lain ada asam laktat dan asam sitrat. Selain itu ada contoh yang lain yaitu amonium bikarbonat untuk menjaga keasaman coklat bubuk dengan ambang batas 50 gram per kilogram. Asam fosfat untuk menjaga keasaman udang kaleng dengan batas ambang 850 mg per kilogram. Namun penambahan asam fosfat perlu diperhatikan dengan teliti sebab pemakaian berlebihan dapat mengikat mineral kalsium dalam tubuh yang menyebabkan pengendapan dalam ginjal sehingga membentuk batu ginjal. Setelah kalian belajar tentang zat adiktif, mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Baiklah anak-anak, kita mulai dari pengertian dari zat adiktif. Zat adiktif itu merupakan zat-zat yang dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang, atau drugs zat-zat yang dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang, atau drug dependency. Di sini kita akan berbicara tentang golongan zat adiktif berdasarkan efeknya. Di sini ada yang pertama yaitu stimulan. Stimulan merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Stimulan akan membuat orang tidak merasakan lelah. Contohnya ada kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Yang kedua yaitu ada namanya depresan. Depresan disebut juga dengan sedatif atau hipnotika, merupakan zat adiktif yang dapat menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ lainnya. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot menjadi lebih rileks.
Contoh dari depresan yaitu ada alkohol dan barbiturat. Berikutnya ada yang disebut dengan halusinogen. Nah, halusinogen ini merupakan zat aditif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Pengguna zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh dari halusinogen yaitu ada LSA dan LSD. Kita lanjutkan untuk membahas tentang psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, kita bahas tentang golongan psikotropika. Golongan psikotropika ini terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, kita bahas mulai dari golongan 1. Golongan 1 ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan terlarang. Contohnya, ekstasi, LSD, dan DOS. Golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya, amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan penicillin. Golongan ketiga ini berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Resep dokter, amorbarbital, buprenorfina, dan magadon. Itu adalah contoh dari golongan 3 psikotropika. Golongan keempat yaitu berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Ini biasanya didapatkan dari resep dokter. Contohnya ada diazepam, nitrazepam, dan lexotan. Sekarang kita akan bahas tentang dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Nah, selain bagi kesehatan, di sini juga akan ada pengaruh terhadap kehidupan sosial. Pertama, kita bahas tentang pengaruh terhadap diri sendiri penggunaan zat aditif. Yang pertama, yaitu akan rusaknya sel saraf. Yang kedua, menimbulkan ketergantungan. Ketiga, adanya akan perubahan tingkah laku. Keempat, menimbulkan penyakit. Contohnya penyakit jantung, radang lambung, dan hati, serta beresiko menghidap penyakit HIV. Dan terakhir, pada dosis yang tidak tepat dalam penggunaan zat aditif ini akan mengakibatkan kematian. Selanjutnya, pengaruh terhadap kehidupan sosial. Dampak penggunaan dari zat aditif akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Di antaranya, yang pertama, akan mengakibatkan adanya perkelahian. Yang kedua, memicu untuk melakukan kejahatan, misalnya pencurian dan pemerkosaan. Yang ketiga, akan adanya resiko kecelakaan. Keempat, timbulnya masalah keluarga yang mengganggu ketertiban umum. Nah, itulah dampak dari penggunaan zat aditif, baik yang berpengaruh terhadap diri sendiri maupun pengaruh terhadap kehidupan sosial. Setelah kalian mengetahui dampak penggunaan zat adiktif yang berpengaruh terhadap diri sendiri dan juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial, maka kita harus tahu bagaimana cara pencegahan dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Pencegahannya kita bisa mulai dari lingkungan keluarga. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus saling menjaga dan saling bertanggung jawab. Kemudian, dalam kehidupan bermasyarakat, harus mendorong peningkatan pengetahuan. Di lingkungan sekolah harus memberikan wawasan kepada siswa terkait dengan zat adiktif dan psikotropika. Yang terakhir, pemerintah harusnya mengeluarkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pengguna zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif dan psikotropika ini digunakan dalam bidang kesehatan. Contohnya ada morfin sebagai obat bius, kemudian ada heroin sebagai depresan atau meredakan batuk, barbiturat menghilangkan rasa cemas sebelum operasi, amfetamin menambah stamina dan euforia, ada metadon sebagai analgesik. Nah, inilah penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam bidang kesehatan, tentunya dengan dosis yang tepat. Anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang zat adiktif, dan psikotropika. Nah, agar kalian lebih memahami,
tentang materi zat aditif dan zat adiktif beserta psikotropika, di sini Ibu akan memberikan latihan soal. Latihan soal di sini terdiri dari 5 soal. Silahkan kalian jawab, dan nanti setelah kalian menjawab, kalian cocokkan dengan kunci jawabannya yang ada pada halaman terakhir. Selamat bekerja, anak-anak. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menjawab soal yang Ibu berikan, silahkan sekarang kalian cocokkan jawabannya ya. Bagaimana hasilnya? Ibu harapkan semua di antara kalian menjawab dengan benar. Kalau kalian menjawab dengan benar, itu artinya kalian sudah memahami tentang materi zat aditif dan zat adiktif beserta psikotropika. Nah, untuk materi hari ini kita akhiri dan sampai jumpa untuk materi berikutnya.